Oke, selamat batang semuanya. Kali ini kita bakal bedah sebuah kisah luar biasa dari abad ketiga. Cerita tentang seorang pemimpin yang, jujur aja, pelajarannya itu masih relevan banget sampai sekarang. Soal kepemimpinan, cara menghadapi krisis, dan kekuatan pengampunan. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, coba deh pikirin pertanyaan ini. Soalnya, kita akan menyelami kisah seseorang yang harus menjawab pertanyaan ini bukan cuma dengan teori atau kata-kata, tapi dengan tindakan nyata. Di tengah-tengah kekacauan yang, wah, luar biasa. Oke, yuk kita mulai ceritanya. Nah, yang menarik nih, kisah ini tuh nggak dimulai dari seorang santo yang udah sempurna gitu. Justru sebaliknya, kita mulai dari seorang akademisi yang super brilian, yang hidupnya tiba-tiba jungkir balik karena sebuah panggilan yang nggak pernah dia duga. Jadi siapa sih Dionysius ini? Wah, dia ini bukan orang sembarangan. Bisa dibilang dia itu raksasa intelektual di zamannya. Dia murid langsung dari salah satu filsuf Kristen paling top, Origenes. Dan saking pinternya, dia sampai dipercaya buat mimpin sekolah kate-ketik Alexandria yang super bergengsi. Anggap aja itu kayak universitas top dunia saat itu. Coba deh bayangin perubahannya. Hari ini, dia lagi asyik mimpin debat teologi yang rumit banget di kalangan para cendekiawan. Besoknya, dia dipanggil buat jadi gembala untuk seluruh komunitas sebagai uskup agung Alexandria. Nah, peran baru ini bakal nguji bukan cuma kepintaran otaknya, tapi juga, dan ini yang lebih penting, kekuatan hatinya. Dan bener aja, ujian itu datang. Datangnya pun cepat dan brutal banget. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling berat dalam hidupnya, penganiayaan kejam dari Kekaisaran Romawi. Ini nih yang bakal mendorong iman dan karakternya sampai ke titik paling kritis. Coba lihat timeline hidupnya ini. Gila kan? Hidupnya itu isinya krisis terus. Gak ada jeda. Ditangkap, terus berhasil kabur, diasingkan, balik lagi. Ini jelas bukan kehidupan tenang seorang akademisi ya. Ini hidup di bawah ancaman terus-menerus yang maksa dia buat tetap mimpin umatnya. Bahkan dari dalam penjara atau dari tempat pengasingan. Nah, ini dia poin kuncinya. Kepemimpinan dia itu nggak dibentuk di ruang belajar yang nyaman, sama sekali bukan, tapi ditempa langsung oleh penderitaan nyata. Semua keputusan besar yang bakal kita bahas nanti, itu bukan lahir dari teori di Menara Gading, tapi dari pengalaman pahit yang dia rasain sendiri. Tapi ternyata, ancaman dari luar itu bukan satu-satunya masalah yang dia hadapi. Justru, di dalam gereja sendiri, lagi ada konflik internal yang panas banget. Ini bukan sekedar beda pendapat loh, ini pertempuran yang mempertaruhkan jiwa dari gereja itu sendiri. Dan ini dilemanya, dilema yang pelik banget. Jadi gini, selama penganiayaan yang kejam itu, banyak orang Kristen yang karena takut disiksa atau dibunuh, terpaksa menyangkal iman mereka. Wajar kan? Nah, sekarang badainya udah lewat dan orang-orang ini mau balik lagi. Pertanyaannya, haruskah gereja membuka pintu lagi buat mereka? Atau pintu itu tertutup selamanya? Wah, ini pertanyaan yang benar-benar memecah belah umat saat itu. Di sini kita lihat ada dua kubu dengan pandangan yang beda 180 derajat. Di satu sisi ada kaum Novatian. Mereka ini kelompok yang keras banget. Buat mereka, kemurnian itu harga mati. Sekali berkhianat, ya sudah, gak ada ampun. Tapi di sisi lain ada Dionysius dan Paus Cornelius. Mereka percaya kalau jalan satu-satunya ke depan adalah lewat belas kasih. Pilihan di antara dua jalan ini bakal nentuin masa depan gereja. Dan di momen krusial ini, Dionysius mengambil sikap. Dengan berani, dia memilih jalan belas kasih. Buat dia, menyembuhkan dan menyatukan lagi komunitas yang udah babak belur itu jauh lebih penting daripada maksain standar kemurnian yang kaku dan justru bikin perpecahan. Dasar pemikirannya itu kuat banget, berakar dari teladan Yesus sendiri, seperti dalam kutipan ini. Intinya tuh ini, peran gereja itu bukan jadi hakim yang nunjuk-nunjuk jari dan menghukum. Bukan, tapi jadi gembala yang sabar, yang manggil pulang domba-dombanya yang tersesat. Dan yang paling ironisnya apa? Sifatnya yang penuh kasih itu malah jadi sasaran kritik. Dia dianggap terlalu pemaaf. Di dunia yang saat itu sangat menghargai kekuatan dan ketegasan, belas kasihnya ini dianggap sebagai kelemahan. Padahal, seperti yang akan kita lihat, justru disitulah letak kekuatannya yang paling besar. Oke, sekarang kita coba tarik benang merahnya. Gimana sih pilihan-pilihan dia ini akhirnya ngebentuk sebuah warisan yang pelajarannya masih bisa kita ambil sampai sekarang? Pelajaran pertama, kepemimpinan sejati itu soal melayani, bukan berkuasa. Coba pikir, Dionysius itu otaknya encer banget, cukup buat bikin dia sombong. Tapi dia malah memilih rendah hati. Dia pakai semua ilmunya yang luar biasa itu bukan buat menguasai orang lain, tapi buat melayani dan membimbing mereka dengan lembut.
Pelajaran kedua, pengampunan itu lebih kuat daripada penghakiman. Ini mungkin tema utama hidupnya ya. Saat orang lain sibuk membangun tembok dengan penghakiman, Dionysius justru membangun jembatan dengan pengampunan. Dia nunjukin ke semua orang, kalau belas kasih itu punya kekuatan buat nyembuhin luka yang disebabkan oleh penghakiman. Dan pelajaran ketiga, kelembutan itu bukan kelemahan, tapi justru kekuatan spiritual. Bayangin deh, di dunianya yang keras dan kejam, sikapnya yang lemah lembut itu udah kayak sebuah tindakan perlawanan. Itu adalah cara dia bilang, tanpa perlu teriak-teriak, kalau ada kekuatan yang jauh lebih besar dalam kesabaran dan kasih dibanding dalam amarah dan hukuman. Jadi kalau kita rangkum, inilah prinsip-prinsip hidupnya. Pertama, persatuan itu nomor satu. Kedua, Tuhan itu tetap setia bahkan di saat-saat paling sulit sekalipun. Ketiga, seorang pemimpin itu harus punya hati seperti seorang bapak yang merangkul. Dan terakhir, iman yang sejati itu terbukti bukan di saat nyaman, tapi saat diuji oleh api. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita semua renungkan. Cerita dari abad ketiga ini ternyata ngasih kita tantangan yang relevan banget buat zaman sekarang, ya kan? Coba kita tanya ke diri kita sendiri, di kehidupan kita, di komunitas kita, kapan kita dihadapkan pada pilihan antara menghakimi, yang ujung-ujungnya memecah belah, atau memilih belas kasih yang bisa menyembuhkan? Oke, itu saja untuk kali ini. Terima kasih sudah menyimak.